yang saya baca yang baru dirilis di sini di 2021 itu em, pentingnya adalah vision atau goals gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan Islam inilah goalsnya tadi tujuan hidup kita jangka panjang dan jangka pendek itu. Karena untuk mendapatkan ini ya kita juga harus mempunyai identitas kita gitu ya. Kita identitas kita sebagai Muslim. Kalau misalnya orang-orang yang non Muslim mungkin tidak berpikiran sampai mendapatkan jangka panjangnya gitu. Nah kita sebagai Muslim, identitas kita sebagai seorang Muslim maka tujuan kita ada dua yaitu pendek dan panjang gitu. Nah, untuk mempetrol ini, untuk menggas ini, kita perlu recharge gitu. Nah, recharge inilah yang perlu kita lakukan secara fisik dan secara mental. Kemudian energi kita ini bisa tersalurkan secara positif gitu. Nah, ini ada empat kriteria yang disampaikan oleh si band, Angels Band namanya. Itu ada Defender, ada Guardian, Synergist, sama Catalyst. Nah, inilah kalau bisa kita coba menjadi seorang katalisator gitu. Jadi betul-betul mempunyai energi yang full sehingga kita memunculkan energi positif yang baik, kemudian kita mempunyai fokus dan clarity yang baik sehingga kita bisa mengdrive gitu, mengedrive untuk ummah, untuk masyarakat ke hadap yang lebih baik gitu. Nah, kalau kita lihat yang Defender ini adalah dia di batas yang paling sangat minimum gitu dan ini cenderung terkena rentan terhadap stres secara fisik dan emosi gitu. Nah, dari identity gap ini ada research yang disampaikan atau hasil survei yang disampaikan di tahun 2018 sebanyak 50.000 responden itu kebanyakan 75% mengalami brain fog. Brain fog itu tidak mampu dalam berpikir atau mandek gitu berpikirnya. Kemudian 82% itu mengalami procrastination, kerjaan yang ditunda-tunda. Kemudian 82% mengalami mudah sekali distraksi atau mudah sekali diganggu dengan hal yang lain, terutama dengan sosial media, notifikasi HP, dan segala macamnya. Kemudian mudah overwhelm, terlalu over mudah capek atau exhausted. Kemudian juga 47% mengalami sadness atau kesedihan. Kemudian 62% mengalami inconsistent energy. Dalam satu hari itu energinya up and down, mudah berganti. Kemudian 65% itu mengalami negatif mental atau feedback loop gitu. Jadi ini sangat menyedihkan gitu. Dan berdasarkan tren analisis ini akan terus bertambah. Makanya muncul saat-saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang em, menanyakan kemampuan atau kualitas generasi Z gitu ya atau milenial karena mereka tidak mudah resilience dan mudah terhadap stres gitu. Em, Cara pandangnya adalah bagaimana kerja sedikit tapi hidupnya enak gitu atau kerja sedikit atau gajinya besar gitu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran di masa depan sehingga ya kalau kita lihat bisnis as usual, eh, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah mengadopsi robot atau AI karena ya tenaga kerja dari tenaga milenial ini tidak tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Pentingnya kita memvitalisasi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu hal-hal yang positif, sehingga apa yang kita berikan kepada orang itu jadi hal yang positif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.